Halo teman-teman, di sini aku udah punya dua template. Template yang pertama itu sebuah indeks HTML menggunakan Vanilla JS atau pure JavaScript, sama satu lagi itu menggunakan React JS gitu ya. Dari sisi tampilannya ini dua itu sama-sama aja tuh ya. Jadi punya satu buah form dengan field yang pertama itu name, yang kedua email, sama-sama aja. Terus di bawah ini juga ada outputnya nanti ketika diinputkan untuk masing-masing field sama aja gitu ya. Nah, cuman dari kedua belah teknologi ini, yang pertama Vanilla JS dan yang kedua itu React JS, itu memiliki sebuah paradigma yang berbeda atau pendekatan yang berbeda. Maksudnya gimana? Kalau kita buka nih ya file yang Vanilla JS, teman-teman bisa lihat di sini bagian body untuk HTML-nya. Di sini kita mendeklarasikan dulu H2, terus juga kita buat form di sini. Terus di bagian div ini kita buat untuk outputnya. Nah, teman-teman perhatiin di sini masing-masing elemen punya ID, siapin ID-nya, siapin ID gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti ketika kita menggunakan Vanilla JS, ID tersebut itu akan kita dapatkan sebagai identifier-nya gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman cek, kita assign semua si ID-nya atau si dokumen get element by ID, submit button di sini contohnya kita assign ke sebuah variabel yaitu submit button. Terus name outputnya juga sama, email outputnya sama, input name-nya juga sama, input email juga sama. Jadi kita mempersiapkan atau kita menuliskan kodenya itu sesuai dengan yang ada di si HTML-nya gitu, yang si ID-nya di sini. Nah, kemudian ketika kita mau mengganti gitu ya, mengganti nanti si inputnya, kita mau masukin input name, input email, itu nanti kita akan menuliskan satu buah event listener di sini. Kemudian kita masukkan type-nya apa, type si eventnya apa, dan juga event handlernya di sini. Jadi kita mendeklarasikan dua buah event listener di sini, yang satu untuk input name, yang kedua itu untuk input email, dan yang terakhir ada submit button. Nah, contoh di sini, contoh si Vanilla JS di sini merupakan salah satu contoh dari paradigma yang namanya itu imperatif ya. Jadi imperatif itu sebuah paradigma atau pendekatan yang mana kita itu ngasih tahu langkahnya step by step gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si form ini tuh bisa nanti ketika kita masukkan data itu bisa mendapatkan datanya dan langsung memunculkan ke si outputnya gitu ya. Di sini contohnya ketika input name ini di trigger nih ya, kita ganti gitu, kita masukkan di sini typing misalkan, nanti outputnya juga akan ngikutin. Nah, ya ini contohnya. Jadi kita perlu buatkan dulu si variabelnya, terus variabelnya sebagai event targetnya, kita deklarasikan eventnya, kita masukkan type-nya, kemudian kita handle di sini. Nah, handle-nya di sini pergantiannya juga manual. Kita di sini name output, inner HTML, terus kita masukkan. Tuh. Sama yang input email juga sama. Nanti akan muncul di bawahnya, muncul, kemudian kalau dikirim akan munculkan alert gitu ya, sesuai sama yang di sini. Itu imperatif paradigma gitu ya. Nah, sementara kalau React JS, teman-teman lihat di sini si HTML-nya, dia itu cuman punya dua buah elemen di sini ya. Yang pertama H2 si form with React yang di sini. Yang satu lagi itu cuman div dengan ID root satu doang ya. Nah, di sini si ID root ini sebagai identifier-nya dan bakal dipakai di mana? Akan pakai di sini nih. Jadi kalau kita menggunakan React, kita nanti akan bikin root elemennya nih, create root. Root elemennya itu si ID-nya root, kemudian akan ngerender satu buah komponen. Komponennya itu di sini namanya app. Ya. Nah, makanya di sini kita tuliskan satu buah komponennya atau fungsinya itu function app. Nah, kalau yang sebelumnya di si imperatif gitu ya, kita kan nulisin masing-masing kayak buttonnya gini ya, kita ngedapetin masing-masing ID-nya. Nah, kalau misalkan kita pakai React, kita bisa menggunakan yang namanya use state di sini. Kita state ini nanti akan menyimpan value dari field yang kita isi di sini. Nah, jadi state yang pertama
initial value-nya itu untuk name dia string kosong, yang email juga string kosong. Makanya di sini kosong gitu ya. Kalau misalkan ini saya tambahin ya, X gitu ya. Save. Nah, di sini akan muncul tuh X. Kenapa? Karena si use state ini initial state-nya sekarang kita ubah jadi XXX ini ya. Harusnya kan kosong karena kita nanti mau nge-input. Nah, kemudian untuk ngehandle change yang terjadi buat si field gitu ya. Kalau di vanilla di sini kita kan ngeganti masing-masing ya. Ngeganti masing-masing kayak gini nih, bikin event listener masing-masing. Yang pertama targetnya itu si input name, yang kedua targetnya itu input email gitu. Nah, terus kalau misalkan yang si React, kita bisa gunain function gini aja nih, handle change. Kita bisa construct di sini, deconstructor, si name sama value-nya dari target. Terus kita nanti tinggal ngeset si form datanya gitu. Kita set kayak gini. Baru yang submitnya sama aja kayak yang si vanilla gitu ya, sama aja prosesnya. Cuman kalau si vanilla itu dia perlu untuk ngedapetin dulu si event targetnya. Kalau misalkan pakai React, si handle submit ini kita tinggal masukkan di yang namanya inline event on submit di sini, handle submit gitu ya. Kalau misalkan yang handle change ini, kita tinggal masukkan juga inline di si inputnya gitu. Di sini on change gitu ya, baru masukkan si functionnya, kita passing si functionnya, bukan dipanggil ya. Kalau manggil function di JavaScript kan gini ya. Nah, kalau di sini enggak. Nah, jadi harus kita passing untuk si event. Nah, dari codingannya itu kan beda banget ya. Si HTML-nya cuma segini doang elemennya, tapi bagian sininya si JSX-nya kita itu baru memunculkan apa yang ingin dimunculkan si akhirnya gitu. Jadi at the end itu mau ngapain sih? Mau nampilin apa gitu. Nah, ini contoh dari deklaratif. Kenapa? Karena si deklaratif ini dia itu pendekatannya gimana si hasil akhir dari sebuah codingannya gitu. Nggak harus nulisin step by stepnya ngapain secara imperatif gitu ya, tapi ini udah cukup aja hasil akhirnya mau gimana sih gitu. Nah, ini sih deklaratif gitu ya. Nah, terus kelebihan dari masing-masing pendekatan atau paradigma ini apa gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu dari imperatif gitu. Kita buka di sini yang vanilla di sini. Jadi kelebihan dari imperatif ini, dia itu membuat kita sebagai programmer itu punya kontrol penuh terhadap codingannya gitu ya. Terhadap langkah-langkahnya, perubahan-perubahannya itu kita punya kontrol penuh gitu. Jadi kayak lebih nggak ada abstraksi gitu. Pokoknya harus kita yang nentuin aja. Nanti state-nya misalkan dari A, kemudian kita pengen ubah ke C, itu kita yang harus sendiri menentuin gitu ya. Nah, terus si imperatif ini dia itu menurut gue lebih efisien kalau yang sederhana-sederhana, yang simple gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita lihat di sini di bagian scriptnya, dari script ke semua baris script ini tuh cuman berapa nih? 18 baris gitu ya. Cuman 18 baris. Terus totalnya juga, total barisnya itu cuman 46. Tapi kalau misalkan di si React itu tuh bisa sampai berapa nih? 76 gitu. Jadi secara sisi banyaknya codingan, kalau misalkan case-nya sangat sederhana, itu kayak nampilin statik gini doang mah gitu ya. Itu si imperatif udah oke gitu ya. Jadi nggak harus sampai menggunakan library atau framework gitu. Nah, tapi kalau misalkan case-nya nih nanti udah mulai kompleks si aplikasinya, nah ini udah sangat susah di maintain nantinya nih kalau misalkan pakai Vanilla JS. Makanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan atau misalkan ada startup itu sangat-sangat jarang yang dari Vanilla, pasti udah pakai library gitu. Karena kan mereka ekspektasinya itu sebuah bikin project yang bakal gede, bikin produk yang bakal gede gitu. Enggak yang cuman main-main belajar, misalkan side project kecil-kecilan bikin kalkulator atau bikin apa gitu. Nah, kalau yang si deklaratif itu nanti ketika udah mulai gede projectnya itu akan lebih mudah di maintain gitu ya. Karena akan dari sisi codingannya itu akan lebih mudah di maintain, nggak harus ngerubah state
terus nentuin apa aja step by stepnya gitu, lebih bisa di maintain, terus udah dibantu juga sama si library atau si frameworknya gitu. Nah, jadi dari kedua ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi kalau si imperatif itu kita punya kontrol yang benar-benar penuh gitu ya, jadi kita harus nentuin step by stepnya supaya si program itu jalannya pengen kayak gimana gitu. Nah, sementara kalau yang deklaratif itu akan lebih menyederhanakan kodenya nanti kalau misalnya udah makin gede gitu sih codingannya. Terus dia itu lebih ke mendeklarasikan hasil yang pengen dilihat gitu sama si usernya gitu. Nah, itu jadi dua perbedaan antara imperatif sama deklaratif. Segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.